Selamat berjumpa kembali dalam program Tapin Paku. Ini merupakan seri lanjutan dari apa yang baru saja saya sampaikan terkait dengan tuntutan kita untuk meninjau kembali batas kawasan hutan. Seri ini saya akan berbicara tentang tanah sebagai aset yang termahal. Sekali lagi, tanah merupakan aset termahal di mana saja. Di orang-orang kecil di desa maupun orang-orang besar di mana-mana di seluruh bumi ini. Karena itu, ya, tanah selalu menuntut klaim siapa yang berkuasa, siapa yang punya atas tanah itu. Tanah dan manusia sejak mula pertama tidak dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Manusia dan tanah selalu bersama-sama ada. Manusia di atas tanah. Tanah diklaim oleh manusia sebagai tanahnya. Jadi tanah selalu menimbulkan klaim hak atas tanah itu. Siapa punya tanah dapat dimiliki secara orang per orang, tapi dapat juga dimiliki secara bersama-sama dalam adat masyarakat tradisional. Hak atas tanah disebut dengan hak ulayat, hak bersama tiap-tiap marga, tiap-tiap rumpun keluarga adat. Jadi tanah dan manusia selalu berada bersama-sama dalam ruang dan waktu yang sama. Tanah menuntut klaim kepemilikan. Tanah juga dapat menyebabkan atau dapat tanah juga karena klaim memiliki, maka tanah dapat dijadikan simbol harga diri. Tanahnya luas, tanahnya gemuk, orang itu akan merasa harga dirinya besar dan terhormat. Ketika orang lain datang manfaatkan, dia dihargai dan seterusnya. Jadi tanah bukan hanya klaim kepemilikan, tapi tanah juga menyebabkan ya status harga diri seseorang atau kelompok masyarakat. Maka ketika tanah yang dimiliki perorangan, tanah yang dimiliki secara bersama-sama dirampok dengan cara-cara tidak baik, sama dengan pelecehan. Sama dengan pelecehan mereka yang memiliki itu. Cara kepemilikan tanah. Tentu ada prosesnya, ada alas hak penguasaannya. Kalau dulu memang dia sejak dari awal dia ada di situ. Atau dia datang lalu kemudian di situ kosong sama sekali dia tempati. Dia bisa klaim sebagai miliknya. Atau karena terjadi perebutan dia menang, dia klaim sebagai miliknya. Jadi ada alas hak dan alas hak itu dapat ditempuh, dapat dikuasai dan dimiliki berdasarkan suatu proses yang ada ceritanya. Sekali lagi, tanah juga bukan hanya klaim kepemilikan, tapi menunjukkan harga diri sekali lagi. Ketika tanah itu dirampok, dirampas,
maka itu berarti pelecehan harga diri. Tanah juga dapat menggambarkan kekayaan. Karena kekayaan dapat dimanfaatkan secara bebas. Maka merampas tanah sama dengan merampas kekayaan yang ada pada orang-orang itu. Maka dalam kamus pemerintah boleh-boleh saja. Tetapi pelepasan hak, dia melepaskan, dan pelepasan hak prosesnya mungkin ya ada uang bayaran. Dalam budaya ada oko mama siripina, ada dia boleh mengambil tanah, tapi ini yang diberikan sebagai pengganti simbol penghargaan. Nah, tanah yang dimiliki turun-temurun sebagai simbol kekayaan bersama, bukan kekayaan pribadi. Dalam budaya kampung, itu biasanya ya mereka sebenarnya mampu karena sebagai sumber pendapatan. Mereka sebenarnya mampu untuk manfaatkan, tetapi karena pengetahuan mereka terbatas. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi juga terbatas. Cara kerja mereka dari waktu ke waktu yang begitu saja. Bekerjanya lebih banyak, panjang waktu, pendapatannya sedikit. Nah, maka dalam dunia pembangunan, bagaimana memberdayakan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Menolong mereka dengan cara-cara baru. Membantu mereka dengan pengetahuan praktis, teknologi sederhana untuk cepat membuat hidup mereka cepat berkembang. Tapi bukan hanya itu yang ada dalam kenyataan. Tanah kadang juga menjadi sumber konflik. Konflik hak atas tanah. Dari dulu masyarakat adat perang satu dengan yang lain. Bahkan di daratan sini. Bukan hanya sekarang konflik itu. Konflik yang berkepanjangan. Di daratan sini saya catat. Ada satu buku yang tebal. Buku yang tebal ini dari Hans Haggerda. Itu Lords of the Land, Lords of the Sea, itu Conflict and Adaptation in Early Colonial Timor. Maksudnya Lords of the Land, Lord of the Sea. Ini terjemahannya. Haipa Hainifu. Periode 1600-1800 orang Timor sudah mati-matian berjuang. Haipa Hainifu. Kami punya tanah. Kami punya air. Habis-habisan mereka berperang. Karena ini adalah klaim mereka sebagai milik mereka. Yang kuasai sebelum datang bangsa penjajah. Lalu bangsa penjajah datang. Mau ambil cendana. Akhirnya cendana habis juga. Tapi bukan habis pada masa penjajah. Habis dalam masa kemerdekaan. Itu cerita lain. Berjuang habis-habisan. Haipa Hainifu. Jadi mereka mengakui lords. Tuan atas tanah. Tuan atas air. Di daratan sini. Di wilayah ini. Nah, karena mereka katakan, hai kami, Tuhan, bertahan habis-habisan. Sampai diakui juga. Nah, pemerintah Indonesia juga mengakui itu. Menghormati masyarakat adat masih ada. Dalam rumusan peraturan. Tapi
Sekarang yang harus diwaspadai adalah kepekaan dan kesadaran kita untuk melihat cara-cara yang dijalankan oleh pemerintah kelihatan baik, tapi menguntungkan rakyat atau menguntungkan siapa? Sekarang regulasi peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Dasar, negara mengakui, menghormati, masyarakat adat dan hak-haknya masih bisa ada. Kan selama hidup manusia dengan tanah tidak terpisah. Adat bukan hanya yang lain-lain. Tapi hubungan intim manusia dan tanah adat. Dan tanah adat, masyarakat adat tidak pernah akan selesai. Di pengembangan regulasi untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah belum sama sekali dipikirkan. Dirumuskan dalam bentuk undang-undang di tingkat pusat oleh DPR RI dan oleh DPD yang mewakili masyarakat, mewakili daerah, kepentingan daerah. Belum ada dalam pikiran. Tidak ada juga inisiatif kesadaran kepekaan di tingkat pemerintah dan Dewan Perwakilan Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Konflik pertanahan tidak seperti yang dulu. Berperang, bawa batu, kayu, senapang, tembak-menembak. Tapi konflik pertanahan sudah bersifat klaim-mengklaim, usut-mengusut, dan yang terakhir, ya tuntut-menuntut dan keputusan. Sekarang yang banyak dibicarakan ialah kalau kamu punya tanah, mana sertifikat? Di kampung-kampung orang-orang menggertak masyarakat di sana. Mana buktinya? Mana sertifikatnya? Tapi berdiam diri. Karena apa? Kalau bisa berargumentasi, kalau datang bertemu dengan saya, kita omong, sampai paling-paling dia bangun lari. Tapi kalau masyarakat berdiam, selagi berdiam, dia jalan terus, dia rampok sini, rampok sana. Belum ada regulasi. Saya mengharapkan agar tidak hanya berjuang nanti meninjau kembali batas kawasan hutan, penetapan batas kawasan hutan di waktu dekat ini. Tapi saya mengharapkan ke depan ini secara bersama-sama calon DPR RI dan DPD, kepentingan daerah, melindungi masyarakat ada yang masih ada, yang klaim haknya tentang tanah, dan konflik pertanahan yang besar di sini, pemanfaatan tanah yang belum berdampak, klaim penguasaan tanah yang sebagai aset yang paling mahal di dunia, yang belum berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, harus kita mulai berpikir ini. Jadi mulai dulu meletakkan dasar hukum yang benar terhadap klaim hak atas tanah, penguasaan tanah. Dalam hal ini, hak ulayat masyarakat harus dibela habis-habisan. Masyarakat adat masih memiliki tanah adat dari turun-temurun sampai sekarang. Jangan sampai dirampok. Regulasi aturan sekarang tidak sama sekali berpihak dan melindungi kepentingan orang-orang kecil dan kaum lemah.
Ingat, kemiskinan terjadi bukan hanya karena dia tidak mampu memanfaatkan apa-apa, lahan ke, pendapatan ke. Tapi kemiskinan terjadi merupakan suatu proses pemiskinan atau yang dikenal dengan impoverishment. Proses pemiskinan apabila apa yang ada pada masyarakat diambil, harusnya dibantu. Harusnya dibantu. Tapi apa yang ada padanya diambil. Apa yang menjadi paling mahal di dunia ini? Aset tanah. Karena itu orang berebut-rebutan, berinvestasi, menanamkan modal pada tanah. Menguasai tanah banyak, apalagi tanahnya yang tadi lahan tidur dibeli murah, dirampok. Lalu dibuat menjadi tanah yang produktif kekayaan. Banyak orang di sini. Kerjanya hanya pergi bawa sirip pinang. Sopi satu botol ambil. Lalu karena miskin. Lalu karena bodoh. Menyerahkan tanah. Dia tetap miskin. Ada tanah miskin. Apabila tanahnya diambil. Bagaimana keadaannya. Karena mereka tidak tahu. Karena itu tingkat pemikiran mereka. Di manakah wakil-wakil rakyat yang membela rakyat? Di manakah wakil-wakil daerah bersama pemerintah? Ya, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Ya, kalau bekerja sendiri-sendiri, tidak mungkin kita mampu menerobos benteng kerakusan untuk merampok tanah karena mereka tahu tanah itu adalah aset yang paling mahal. Jadi proses untuk mengentaskan, menghapus kemiskinan di bumi ini yang dalam program bangsa-bangsa melalui Millennium Development Goals tahun 2000 sampai 2015, Sustainable Development Goals, kelanjutan dari 2016-2030 supaya kemiskinan hapus. Bagaimana kita turut menyikapi ini yang waktunya tinggal ya 7 tahun, melindungi hak-hak masyarakat atas tanah, statusnya jelas ya, bahwa harus ada selain penetapan batas kawasan hutan ditinjau kembali, tapi yang lain adalah ada regulasi. Ada regulasi di tingkat daerah melalui Perda, Kabupaten Kupang, kota, dan provinsi, dan juga di tingkat nasional tentang hak wilayah, hak adat harus disahkan. Karena apa? Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun nomor 5 tahun 60 ada dualisme bahwa hak pertanahan mengakui itu lebih banyak hak adat. Sebelum saya katakan adat yang mana? Adat masyarakat lokal yang sudah dibela, dipertahankan dan bergantung memelihara itu dari turun temurun, atau adat baru yang membolehkan ya orang-orang kuat mengambil tanah. Ingat yang terjadi sekarang ini yang sangat marak ialah terjadi apa yang orang bilang terjadi pelarian aset dari yang miskin kepada yang kaya, sehingga yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nanti ada harapan kalau dia kaya, baru dia perhatikan, bahwa kasih dia bantuan, bahwa kasih dia pemberian. Sama seperti memasukkan babi dalam kandang, biar hidup dari pagi dan sore tidak bergerak, tidur dan makan. Tetapi harga diri dia secara adat, secara budaya yang dari dulu. Saya tuan, saya bukan hamba yang dikasih untuk Lord of the land, Lord of the sea. Hai Pak ini. Kenapa sekarang direlakan? Ini budaya.
Dan ini adalah hak adat yang patut dipertahankan dan dibela. Harga diri kita, hak kita. Siapa tahu suatu saat melalui cara-cara investor ya membela hak ulayat, membela hak tanah adat, tidak berarti masyarakat adat mau menutup diri agar tanah itu tidak dimanfaatkan bersama-sama. Ada aturan adat. Tanya orang-orang kampung, saya orang kampung. Ada salah satu hukum adat yang berlaku di kampung. Pika tuane esan amnahat hite ok. Apa artinya? Tuan tanah jelas siapa, diakui, dihormati. Tapi makanan, siapa saja boleh makan dari tanah itu. Itu secara turun-temurun dari generasi dulu, masyarakat adat di darat sini mengatakan tuannya saya. Tapi yang makan, itulah sebabnya pendatang siapa saja dari mana dipersilakan duduk. Tapi setelah duduk 2-3 tahun dia sudah klaim bahwa dia punya dan didukung oleh pemerintah, timbul sertifikat, maka hilanglah hak masyarakat adat. Mengapa? Karena tidak ada regulasi yang memahami kepentingan masyarakat adat, hak-haknya atas masyarakat adat. Dan orientasinya membela aturan-aturan dari luar yang tidak berakar pada hukum adat. Akhirnya apa? Suatu saat hilang maknanya. Saya waktu lalu sudah katakan ada 2 perusahaan nasional atas kebijakan khusus yang belum didukung dengan perda. Karena memang ya belum ada kesadaran mendukung kebijakan ini menjadi hukum lokal. Untuk melindungi kepentingan tanah adat. Tanah 400 hektar dipinjamkan kepada perusahaan BUMN, perusahaan negara, PT Garam Persero. Manfaatkan itu. Tiap tahun 400-an juta diberikan sebagai sama seperti sewa lahan diberikan kepada masyarakat adat dan mereka membagi-bagi. Juga ada PT GIN dan seterusnya. Tetapi ini perlu dibicarakan karena dilihat oleh orang-orang lain sebagai potensi nanti rakyat menjadi rakyat yang secara bersama-sama menjadi tuan tanah, berkembang, timbul orang-orang kaya dari kalangan masyarakat yang menguasai tanah. Lalu akhirnya mereka yang pengusaha-pengusaha bos-bos besar, mereka melihat itu aset yang kalau bisa mereka yang manfaatkan di bawah kendali mereka. Intinya, penguasaan tanah dapat mempengaruhi kebijakan untuk memanfaatkan tanah secara bijak untuk percepatan pertumbuhan. Yang dikhawatirkan selama ini tidak menghargai dan menghormati kepemilikan tanah adat yang dilindungi melalui peraturan-peraturan di tingkat daerah secara real, pengakuan dalam bentuk pengakuan hak tanah ulayat secara real, maka investasi-investasi yang dilakukan di daerah yang ke depan akan besar-besar. Maka yang akan terjadi adalah pelarian aset dari yang miskin, dari yang rendah kepada yang tinggi. Itu di dalam ya ilmu pengetahuan disebut central very theory. Teori penghisapan. Yang kuat menghisap yang lemah. Yang besar menghisap yang lemah. Orang-orang desa mereka lemah, dihisap dengan banyak hal. Tapi ini harus menjadi suatu bahan diskusi publik, diskusi umum. Ya, perguruan tinggi sudah banyak orang-orang pintar. Saya pernah berbicara dengan ya orang-orang yang dosen politik.
Marilah coba ajukan suatu, usulkan, kita berdiskusi publik bagaimana mempercepat proses pertumbuhan. Karena apa? Kalau hanya bertindak sendiri-sendiri. Dulu saya omong ini menurut saya baik, tapi DPR di pihak sana berkelahi terus. Ya, bukan saling mendukung, tapi saling palang memalang. Hanya untuk kepentingan-kepentingan yang tidak jelas. Dan inilah yang saya katakan saatnya. Jangan sampai konflik tanah dibawa dalam konflik pertarungan politik yang tidak memberi keuntungan bagi kita. Kita tidak akan menang apa-apa kalau hanya kita bertarung, berperang. Apa untungnya? Tapi yang kita perjuangkan adalah sukses tidak kita melindungi hak-hak tanah adat. Lalu kemudian tanah adat yang berhasil dilindungi melalui pengesahan peraturan-peraturan daerah maupun di tingkat pusat undang-undang yang ada terkait dengan penguasaan tanah adat harus ada. Kalau tidak ada peraturan tentang penguasaan hak tanah adat, pernyataan bahwa negara menghormati masyarakat adat dan hak-haknya bila masih ada. Berarti tidak ada lagi masyarakat adat di Republik ini. Ingat, di Kalimantan mereka sudah menggugat dan keputusan memenangkan mereka. Kita di sini mau menggugat butuh uang dan caranya ialah ya mungkin suatu saat kita akan menggugat. Tapi kita belum menyatukan karena duduk bersama asal mulai omong sejarah lu ke sana kita sikut mengikut tidak pernah duduk bersama berjuang bersama. Mari kita berjuang bersama. Hilangkan sekat-sekat. Oh, dari sini, dari sana. Amaf sini, amaf sana. Usif sini, usif sana. Meo sini, meo sana. Baku tabrak sendiri. Belum berjuang, sudah baku lipat. Dan berjuang bersama antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah daerah. Antara eksekutif dan legislatif. Jangan lagi. Saya dulu sudah berperan-peran, tidak ada guna, tidak ada arti. Bersama-sama bergandeng. Mari kita menyatukan diri. Ke depan harus menyatu. Ingat, ketika terjadi pelarian aset tanah dari orang-orang miskin, dari masyarakat adat yang menumpuk, tanah dia tidur dulu menjadi tanah yang dikuasai oleh negara, lalu kemudian diswastakan dikasih kepada orang-orang penting. Lalu ada kebijakan, kamu bikin sertifikat. Karena sertifikat itu adalah kepemilikan. Yang kita miliki adalah yang ada sertifikat. Sertifikat ini sertifikat sama. Karena tanah kita luas tapi pemilikannya harus kecil-kecil. Mau bikin banyak-banyak, akhirnya harus bayar pajak, besok lama-lama kita jual dan habis. Maka salah satu hal menurut saya diskusi kita ke depan, bukan seperti tapi duduk bersama. Ada yang harus fasilitasi, menyatukan pendapat kita. Yang paling urgen sekarang adalah yang mampu melindungi hak masyarakat atas tanahnya adalah pengakuan negara yang disahkan melalui undang-undang tentang hak keberadaan hak ulayat. Lalu kalau menjadi hak ulayat diatur lebih lanjut. Itu bagaimana lewat perda. Hak ulayat itu bukan hak individu per orang. Jangan sampai saya sebagai pemangku hak ulayat dalam keluarga saya. Lalu kemudian anak saya bilang yang lain-lain tidak berkuasa. Hanya turunan Ayu Titu yang berkuasa. Itu juga salah. Maka diperlukan suatu peraturan, suatu regulasi, suatu payung. Dan karena ada payung itu, maka kesepakatan adat dulu
Tuan tanah jelas ada, tapi orang boleh, siapa saja boleh makan. Nah itu memenuhi pasal 6 dari Undang-Undang Pokok Agraria bahwa hak atas tanah berfungsi sosial. Hak tanah berfungsi sosial. Artinya apa? Sama dengan itu sebelum regulasi ditetapkan tahun 1990, masyarakat adat sudah katakan. Tuan tanah ada, piringnya siapa pemiliknya, piring itu adalah tanah siapa pemilik, tapi yang makan siapa saja boleh makan, tapi tetap mengakui. Nah, supaya dapat melindungi sesuai undang-undang, melindungi kepentingan rakyat, melindungi bangsa dan tumpah darah tanah, supaya melindungi tanah yang dikuasai turun temurun. Sebab jangan sampai dia datang, akhirnya banyak pendatang, dia bisa omong dia datang sini, dia pagar, habis dia jual, dia pergi sana lagi. Itu karena tidak ada aturan regulasi melindungi hak atas tanah. Saya minta, yang penting tadi meninjau bersama-sama, meninjau kembali batas kawasan hutan, tapi yang kedua adalah membuat regulasi, aturan-aturan formal berupa perda tingkat kabupaten kota maupun dalam bentuk undang-undang harus disuarakan supaya dibentuk untuk melindungi hak-hak masyarakat adat orang-orang kecil atas tanah. Tentu ada ide, ada maksud. Kenapa pemerintah bilang tanah harus ada sertifikat dan sertifikat dibatasi supaya semua orang dapat tanah. Supaya semua orang ada tanah berusaha. Karena itu mereka melihat kepemilikan tanah adat sebagai sesuatu yang salah. Karena mereka tidak tahu aturan-aturan adat tentang tanah hak wilayah. Prinsip-prinsip seperti tuannya ada. Apika tuannya esan, tapi amnat kita oke. Tuan tanah ada, tapi siapa saja boleh makan di situ. Menggunakan piring itu. Nah ini yang tidak dipahami. Ini yang tidak disadari. Karena orang menganggap kepemilikan tanah harga diri. Kalau dia siapa kok dia harus harga dirinya dengan tanah yang dia kuasai. Kan memang dia turun temurun kok. Dia memiliki itu. Dia berjuang habis-habisan melawan penjajah. Tapi kenapa harus negara tidak mengakui itu? Banyak cerita menarik. Tidak cukup saya omong di sini. Mungkin omongnya karena semangat dan tidak tertapa. Tapi ada maksud-maksud baik. Bila saudara dan saya suatu saat, ya kita bicara lebih baik dan kita berjuang bersama-sama. Mungkin ini yang saya sampaikan, ingat. Tanah penting. Tanah harga diri. Tanah sumber kekuatan kita. Tanah sumber kita mau bangun. Tapi ingat, tanah juga harus menjadi sumber intelektual kita untuk bertahan. Mempertahankan apa yang dulu orang tua tinggalkan tanah dan aturannya. Jangan sampai kita kalam kabut kehilangan mempertahankan karena aturannya buat kita kacau, tanah juga habis. Mari kita bergabung, mari kita bersama-sama, kita berjuang bersama-sama. Tuhan berkati kita. Terima kasih.